Motomobi. Wah, Maxus. Namanya menjual sekali. Dan mungkin sebagian dari Anda bertanya-tanya, merek apa pula ini? Oke, akan kami jelaskan sedikit mengenai sejarahnya. Maxus. Dulu merek ini pernah masuk ke Indonesia. Dan mobil yang dijual di Indonesia adalah Maxus V80. Anda mungkin teringat mobil ini. Balik ke sejarahnya. Maxus asal-muasalnya bukan asli dari China, tapi dari Australia dan juga New Zealand dengan nama LDV Maxus yang biasanya membuat mobil-mobil niaga dan penumpang komersial. LDV Maxus ini memang masih brand baru yang akhirnya SAIC Group mungkin tertarik dengan konsep-konsepnya dan akhirnya pada tahun 2010 SAIC mengakuisisi LDV Maxus. Dan singkatnya sekarang kita kenal dengan nama Maxus saja. Dalam waktu yang singkat, Maxus mendevelop dan mengeluarkan varian-varian terbarunya. Selain dari Maxus V80 seperti SUV, pickup truck, commercial van, camper van, dan MPV. Sepertinya, ini dia, Maxus Miva 7 yang terlihat pada layar Anda. Maxus tidak hanya memasukkan Miva 7, namun juga kakaknya Miva 9 dengan dimensi yang lebih besar. Namun tunggu dulu, kami teringat ketika kami mengunjungi Gias 2024, ada Miva 7 yang juga dipajang oleh brand MG. Apakah itu rebadge? Jawabannya adalah yes, itu adalah mobil yang sama karena Maxus dan MG tergabung dalam satu grup SAIC. Itulah mengapa Maxus dan MG menjual mobil yang sama. Tapi yang MG itu bukan listrik. Miva 7 di luaran sana tidak hanya merupakan MPV yang full elektrik, namun juga ada versi PHEV atau plug-in hybrid. Namun yang masuk Indonesia sepertinya hanya yang varian full elektriknya. Seperti apa Miva 7 ini? Nonton video ini sampai habis. Nah, ini dia Maxus Miva 7. Nah, jadi Maxus ada dua mobil, Maxus Miva 9 dan Miva 7. Ini Miva 7 ya, Miva 9 itu mungkin ukurannya udah se-Alphard-Alphardan. Kalau ini ukurannya se-Serena-Serenaan atau se-Foxy-Foxyan. Namun ini agak sedikit lebih besar daripada itu. Dan kalau kita lihat bentuknya, emang agak kurang terbiasa ngelihat kap mesin yang rata dari suatu mobil MPV yang sedang seperti ini ya. Biasanya MPV yang sedang kan kap mesinnya turun ke bawah gitu ya. Ini enggak, nih kap mesinnya kayak sedan biasa, rata gitu. Terus panjang, jadi bermoncong, punya paruh nih mobil. Agak aneh ngelihatnya, cuma ini merupakan satu-satunya mobil yang kami pinjam, kemudian jalan sama istri, Tante Mobi. Dan dia bilang, aku mau ini, aku beliin ini. Ini, satu-satunya. Makanya, kenapa nonton sampai habis? Apakah dibeliin apa enggak? Subscribe juga ke channel Om Mobi. Dan follow Instagram Motomobi TV. Nggak tahu beli apa enggak ya. Nah, kalau istri bilang mau ini, mau itu, jangan langsung diiyain. Nanti malah minta macam-macam lagi. Itu jadi ada triknya sedikit. Nggak ada grillnya di depan, karena ini adalah mobil listrik. Ada grill di bawah sedikit. Nah, ini harusnya adalah radar. Karena ini ada adasnya. Ya, ini radar. Ada kamera kecil di depannya. Tulisan Maxus besar di depan. Jadi kalau kita mau ketabrak mobil, ngeliat mobilnya, Pak, mobil apa tuh? Nggak jelas. Ada tulisannya, Maxus. Ya, mobil ini cukup baru di Indonesia, jadi orang ngeliatnya pun masih aneh. Tapi yang kami heran, di jalan tuh orang-orang nggak banyak ngeliatin mobil ini. Kenapa ya? Karena terlalu aneh kali. Mobil apa? Atau karena bentuknya MPV biasa, disangka Foxy atau apa gitu. Lampunya bentuknya nih bagus sih, keren. Ini moncongnya tuh minimalis aja gitu, simple begitu saja. Dan di sini ada lubang chargernya. Ya, ini dikunci ya kan. Dan buka tutup kuncinya tuh mesti dipencet ini. Bukan hanya sekedar mendekat aja gitu. Apakah ada settingannya dalam? Makanya nonton sampai habis. Nanti kita utak-atik juga bagian dalamnya. Ini lubang chargernya. CCS2 bisa DC charging. Nah, ini luar biasa loh. Baterainya itu 90 kWh, besar 90 kWh itu. Dan range-nya itu bisa sampai 635 km WLTP untuk di dalam kota katanya. Nge-charge-nya untuk AC charging itu 11 kW bisa masuk dan DC charging 130 kW. Kalau dibandingin misalnya sama EV6, Ioniq 5, 130 itu kecil karena mereka tuh bisa 350 kW nge-charge-nya, lebih kencang lagi. Cuma ingat, ini adalah mobil China. Mobil-mobil China lainnya itu banyak yang di bawah 100 kW DC chargingnya.
Nah, ini jadi 130 cukup oke. Kita buka kap mesinnya. Kita lihat ada apaan di dalam. Yes, 2 kali tarik. Ada pernya. Nah, langsung nyala loh kompresor AC-nya. Kayak ini sepertinya ada versi internal combustion juga, karena kalau dilihat ini ada rangka-rangka seperti nempel di dudukan mesin kalau ini internal combustion. Front wheel drive, front engine, front motor maksudnya. Motor listriknya ini 241 horsepower dengan torsi maksimal 350 Nm. Yang tanpa bisa pindah gigi, karena nggak perlu pindah gigi mobil listrik, mengalurkan tenaga ke roda depan. Ini harusnya kalau bisa dibikin compact lagi bisa jadi bagasi tambahan nih di depan nih, ini akinya. Tuh kan, mobil listrik atau mobil hybrid, yang hybrid beneran ya, itu pasti booster remnya itu elektronik ya, ini juga elektronik. Tapi feel remnya enak mobil ini. Oke, seberapa besar? Kita ukur. Kan panjang juga kan. 4.907 mm. Wheelbase-nya 2.975 mm. Wheelbase-nya sendiri itu masih panjangan Ioniq 5. Ioniq 5 itu 3 meter wheelbase-nya. Tapi ini udah cukup panjang, itu total panjangnya itu hampir 5 meter. Nah, yang Miva 9 itu lebih panjang lagi, 5,1 apa 5,2 meter gitu. Panjang sekali. Padahal ini udah kelihatan besar sekali mobilnya. Bayangin ini kalau warna putih atau warna muda, pasti kelihatan lebih gede. Ini karena warna hitam jadi kelihatan lebih kecil. Dia dapat velg 18 inch yang dia ada bagian plastiknya buat aerodinamis. Bannya 225 tebal 55. Ada roof railnya. Beneran ya? Di atas ada panoramic roof. Terus belakangnya. Belakangnya ini keren loh. Dibanding depannya ya, kami lebih suka desain belakangnya itu. Apalagi kalau ini nyala nanti. Ini tulisan Maxxusnya nyala cukup lumayan norak juga sih sebenarnya. Ada tulisan SAIC Motor karena keluarganya SAIC. SAIC itu Shanghai Automotive Industry Corporation. Bener nggak itu? Miva 7. Ada wiper belakang. Terus kalau mau lihat spek detailnya, tinggal scan for details. Motor ini suaranya halus. Terus ini dapat 2 nih. Chargeran. Ini buat mobile charger nyolok listrik biasa. Apakah satu lagi? Ini pasti adalah V2L. Yes, unit. Bukan nih, extender. Ini kabel tambahan aja. Nah, sebenarnya ini ada V2L-nya juga mobil ini. Jatuh dong ya. Oke, kita lipat jok dulu. Mobil ini urusan kepraktisan itu adalah jok paling belakang ini. Ketika kita mau bawa barang banyak, ngelipet jok, ada jok gede di belakangnya. Apakah bisa dicopot-copot? Ya segede gini kalau dilipat. Kita naruh koper paling di atasnya. Ya ini benar-benar mobil untuk mengangkut manusia sih. Nggak bisa buat barang. Ya lumayan lah, masih bisa naruh koper-koper kabin 4 biji, 3 biji. Ya cukup, ada leganya juga. Kita duduk belakang. Stay clear of door during operation. Ya, biar nggak kejepit. Kita coba row ketiga dulu. Dengan posisi row kedua paling mundur. Ini jok paling belakang udah nggak bisa dimundur majuin lagi, fix seperti ini. Nah ini kalau paling mundur, posisi senderannya biasa, begini. Cukup sempit dan nempel. Cuma kan, ya masa nggak dikasih ruangan buat row ketiga? Coba tolong dimajuin. Nah ini baru lega. Dan di belakang sini beneran bisa bertiga. Joknya empuk-empuk. Ada seatbelt tengahnya. Ada headrest yang empuk juga. Ya sebenarnya sempit aja kalau di belakang ya, row ketiga pasti sempit. Tapi ini masih proper. Enak walaupun joknya rendah dan agak lebih kecil ya. Ada cup holder tempat naruh sesuatu. Colokan USB biasa di sebelah kiri kanan juga. Sama persis kayak begini juga. Tetap ada AC, ada lampu kabin, dan ada oh-shit bar. Saya nggak ada armrestnya. Tapi belakangnya masih oke, bahkan untuk bertiga. Ya walaupun sempit kalau bertiga, kalau terpaksa. Oke, ini row keduanya. Di posisi ini paling maju, ternyata yang tadi sebelah kiri juga, enggak deh, dikit lagi paling maju, tapi cetekan nomor 2 paling maju. Di belakang posisi nyetir kami, tinggi kami 174. Jarak dengkul dengan jok depan segini, masih oke, kaki masih sedikit bisa masuk.
dan joknya enak empuk. Tapi kalau misalnya nggak ada penduduk row ketiga, kita bisa mundurin habis. Menjadi selega ini. Dan karena ini mobil listrik, lantainya itu pasti tinggi. Makanya mobil ini kalau dari luar kelihatannya tebel gitu isinya. Cuma kalau di dalam karena di bawah ini kemakan baterai, jadi jarak antara lantai dan ceilingnya mengecil. Bagaimana dengan ground clearance-nya? Coba kolong kamera. Agak pendek memang, tapi kami tidak mengalami gesrot sama sekali pada saat ngeliatin posisi tidur maupun parkir yang di gedung yang agak lancip-lancip. Sayang ini masih mechanical ya, senderan juga masih mechanical, dan di jok row kedua ini belum ada seperti leg rest, jok yang besar kayak di Miva 9, ada pijet-pijetnya, pendingin, pemanas, sama sekali nggak ada. Ya, nggak butuh sih pemanas. Tapi ya ini adalah MPV yang sebenarnya begini, lebih equal itu ke antara 4 jok ini. Nggak seperti di Miva 9 atau Alphard yang jok belakang pilot seat gede itu kayak kesannya depan supir sekali dan ajudan, belakang baru bosnya. Kalau ini lebih equal. Dan ini ada kontrol AC sendiri di belakang. Kita bisa mengatur blowernya. Kan ini blower minus, blower plusnya di sini. Yes, kita bisa mengatur arahnya juga, kaki ataupun kepala. Dan ada suhunya juga, naik turun suhunya ini. Kanan kiri ada 2 buah colokan USB-C. Belakang masih USB-A, di depan sudah USB-C. Ini kalau ditarik ada tempat penyimpanan yang sangat banyak. Ini jadi belakang dapat ruang penyimpanan yang ekstra. Terus ada cup holder juga tambahan di sini. Buat penduduk belakang, bisa juga buat penduduk depan sih. AC ya pastinya. Terus buka tutup pintunya, open dan close ini ada tombolnya. Perlu meraih-raih ke sini. Sayang sekali belum ada tirainya atau gorden, tapi kacanya bisa dibuka dan hampir full dibukanya. Kemudian kacanya pun double. Ini double glass. Nah, ini ada panoramic roof besar, kita bisa buka. Biar syutingnya enak, jadi terang. Walaupun nggak terang-terang amat karena mendung, cenderung ada gerimis-gerimis sedikit. Nah ini untuk kampanye juga enak, sunroofnya tuh kebukanya gede gitu, tapi sayang agak rintik-rintik ya hujannya. Nah jok ini nggak bisa digeser kanan kiri seperti di Serena gitu, fix aja begini. Ya ini straightforward aja, ini buat nganter, tuh bukan buat jadi rumah kedua. Oh kepraktisan, kantong pintu juga ada tempat botol, terus ini ada kantong lagi, dan joknya empuk dan enak. Kalau ditidurin habis segini tidurnya. Seatbeltnya itu nempel di jok. Jadi kalau tidurin banyak seperti tadi cenderung lebih aman. Kita pindah ke depan. Suka deh ini belakangnya. Simple gini aja gitu. Kokpitnya. Oke, ini interior tuh warnanya suka kena begitu emang. Interior tuh warnanya abu-abu begini. Tapi mewah ya. Kalau kami ngeliat seperti di Hyundai Stargazer itu abu-abunya kayak murah. Kalau ini ada kesan mewahnya karena dia ada tekstur-tekstur ini nih. Ini empuk-empuk dashboardnya, di belakang juga empuk-empuk, surprisingly. Terus ini segala floating. Layar berikut dengan instrumen cluster, floating layarnya. Ini di bawah juga ada panel begini, floating. Terus ini bungkus kulit-kulitan dengan jahit-jahitan asli, ini bungkus kulit semuanya. Ada rasa mewahnya, setir kulit pastilah. Oh, terus pintunya itu, dia model gini nih, nutupnya tuh bukan dari sini, tapi dari sini. Tuh kami nggak suka nutup ini, agak lebih effort gitu loh, kayak pakai high gear. Tapi ya itulah desainnya. Terus bukanya di atas ini. Oke, layar sekarang. Nah ini bagian yang kami tidak suka sebenarnya. Bagus ada layar, cuma jangan semuanya dimasukin ke layar. Oke, tapi alhamdulillah untuk ngatur spion bukan di layar, langsung dari sini. Tapi lain-lainnya di layar semua. Ya, ada tombol-tombol yang semi fisik, ini touch sensitive tombol, ujung kanan kiri untuk pintu belakang, power door, ini untuk lock unlock, ini untuk home-nya screen, dan defogger depan, defogger belakang, udah that's it. Itu juga tombol sentuh, kami tidak suka tombol sentuh, tidak suka touchscreen, pengen cetak gitu loh. Kayak di Indomie yang putih tuh. Mobil baru tapi semuanya masih tombol. Nah ini tuh kami nggak terlalu suka ya.
Memang ada shortcutnya nih. Kalau kita geser dari atas ke bawah, toeng. Nah, ini ada beberapa shortcut. Oke. Ini ada screen cleaning apa segala macam-macam. Brightness-nya bisa langsung di sini. Ya, karena hampir selalu kita kalau nerima mobil China untuk dites, selalu layarnya keterangan. Tapi ini bisa dikecilin sampai kecil sekali. Nah, keperluan video kita terangin dikit. Ada driving mode langsung di sini. Driving mode tidak ada tombol di mana-mana kecuali di layar ini. Normal, eco, sport. Traction control off, electronic parking brake release. Jadi nggak ada rem tangan jari apa-apa di sini. Ada di layar dan itu mesti scroll bawah. Ada auto hold-nya, ada automatic high beam, ada fog lamp belakang, ada hill descent control juga. Komplit sebenarnya cuma di layar, ya kan? Nah, sisanya layar ini ada apa lagi? Ada Apple CarPlay dan Android Auto. Apple CarPlay-nya itu wireless. Dan ada untuk urusan kemobilan ini ada tire pressure monitor. Ada ini energy. Udah lucu ya, dia tuh ada NEDC ini. Jadi menurut NEDC 340 km lagi baterainya habis. Oke. Nah, seberapa hemat mobil ini? Ini ada kehematan, kita bisa reset. So far average power, average consumption-nya. Segala macam menu-menu lainnya ada di settings. Oke. Kita dari yang paling atas. Ada seat settings. Ternyata electric seat ini ada memory seat-nya. Mana memory seat? Nih. Kita save dulu. Ada pemanas dan pendingin jok di kedua jok depan, tapi ngontrolnya lewat layar dan menunya di dalam. Panoramic roof bisa kita kontrol juga dari sini. Bisa juga tombol fisik. Aduh, ini tombol fisik. Pertahankan terus, jangan sampai lock. Murni di layar, sunshade-nya juga. Kemudian tailgate kita bisa buka dari sini. Ada garage mode, tailgate can be open to the angle. Nah, jadi bisa dibatasin bukanya biar nggak nabrak belakangnya. Ngatur lampu tuh dari sini layar. Dalam banget loh menunya itu tadi. Lampu loh ini, headlamp loh. Untung ada autonya headlampnya. Coba wiper dari sini. Ribet tuh kalau hujan. Untung auto juga wipernya. Vehicle, headlamp leveling ada low, high. Nah, jadi manual leveling headlamp ada 4 ketinggian dari layar. Doors and windows, auto close when raining. Keren juga. Tailgate opening angle bisa diatur angle bukaannya. Energy, nah ini regionnya bisa kita atur low, standard, high. Kalau kita nyetir biasanya sukanya high. Kenapa high? Karena ini halus regionnya, enak. Range display mode bisa standar, bisa dynamic. Tuh. Di sini display mode-nya. Jadi bisa NEDC, bisa dynamic. Dynamic cuma 286 km lagi habis. Kalau standar NEDC 339 km lagi. Intelligent battery heating. Iya, itu kalau musim dingin sekali. Charging limit bisa kita atur berapa persen maksimalnya. Ada V2L ini juga kita bisa atur. Kalau di bawah 20% tuh mati V2L-nya. Driving assist, nah ini nih, ada overspeed warning, ada lane assist, ada speed limit prompt, ada intelligent speed limit assistant. Oh, tadi yang ISA tadi. Ada collision avoidance assist. Ini kami sarankan selalu matikan, sayangnya kalau kita nyalain matiin mobil dia otomatis nyala. Ada blind spot assist juga. DMS, waduh ini nih. Ini ada sensor sini nih, untuk mengawasi mata kita. Oke. Nah lihat dong, ini kalau fatigue ya terdetek. Tapi yang paling lucu nih paling bawah, driver smoking behavior detection. Jadi kalau kita ngerokok sambil nyetir, dia akan ngasih warning. Kita nggak nyoba karena kita bukan perokok ya kan. Driving mode kita normalkan dulu. Nah steering assist mode, jadi power steeringnya bisa diatur standar, sport, comfort. Standar kami sudah oke. Brake pedal mode, ini pedal remnya tuh bisa diatur standar maupun sport. Cuma ada satu yang menyebalkan, nanti kalau pas jalan mungkin akan kedengeran. Ada parking sensor. Parking sensor ya kalau ada motor-motor di sekitaran itu selalu bunyi berisik. Bunyinya kayak suara bunyi telepon nada tunggu gitu. Kami tidak menemukan cara mematikannya, mohon maaf. Anyway, kurang lebih itu. Tapi yang paling parah sebenarnya adalah suara audionya. Ini suara audionya jelek. Oke. Nggak sesuai dengan harga mobilnya, tapi overall mobilnya sebenarnya kami suka, khususnya bagian nyetir, makanya nonton sampai habis bagian nyetir. Ini konsol yang tengah, ini ada tombol-tombol touch sensitif tadi, di atasnya ada wireless charging, tapi cuma sisi kiri aja wireless chargingnya. Kenapa nggak kanan ya?
Oh, karena ini basisnya setir kiri. Ini wireless chargingnya lumayan kenceng ya, mungkin 50 watt kali ngecharge-nya. Terus setir itu 2 spoke, enak dipegangnya, kecilnya pas. Jempol kanan untuk urusan audio, jempol kiri untuk urusan cruise control. Dan karena ini adaptive cruise control, bisa diatur jaraknya juga. Combination switch sebelah kiri itu adalah sen dan wiper. Ini kayak Mercedes-Benz. Sebelah kanan itu adalah shifter. Shifternya ada di seperti combination switch sebelah kanan, dan terima kasih bentuknya dibedain, nggak kayak Mercedes bentuknya sama, ini bentuknya dibedain. Biasa P dipencet gini, drive, reverse, neutral kita setengahin. Oke, dan ini ada tanda kalau ngaktifin adaptive cruise controlnya, udah D dikebawahin lagi adaptive cruise control. Instrumen clusternya biasa aja, kurang seru. Ya, kami lebih ingin instrumen cluster yang lebih seru. Ini ya, ini powernya. Nah, coba kita pindah ke, nggak terjadi apa-apa, cuma ada tulisan sport aja di sini. Dah, that's it. Oh iya, kami lupa sesuatu di layar. Ini kan kami selalu tampilkan Apple CarPlay. Oke, kalau lagi Apple CarPlay, kita mau ngatur AC, itu mesti keluar dulu. Untung shortcutnya ada home di sini ya. Cuma jadi repot gitu, jadi berkali-kali kerja. Keluar Apple CarPlay, masuk Apple CarPlay lagi, keluar lagi. Jadi Apple CarPlay langsung full layar soalnya. Ya ada bagusnya, kita ngeliat peta full, cuma ya begitulah. Sebelah kanan nggak ada tombol apa-apa kecuali switch jendela. Semuanya auto up dan auto down. Kantong pintu lumayan gede. Di sini ada tombol. Alhamdulillah ada tombol juga untuk buka bagasi, tombol fisik. Di sini nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dibuka. Ini satu wireless charging, satu buat naruh handphone aja. 2 buah cup holder. Ada konsol di sini, bukanya begini. Nggak terlalu besar tapi lumayan lah ada. Terus di bawah sini ada tempat besar lagi, ada colokan USB A dan 12 volt power outlet. USB C ada di sebelah kirinya. Lacinya lebar tapi nggak terlalu spektakuler besarnya. Auto day night untuk spion tengahnya, hazardnya ada di atas di tengah. Itu nggak di layar ya kan. Ini untuk buka tutup sunroof, ini buka tutup blindnya, ini buat nyalain lampu. Posisi nyetir, ini spesial sekali. Jok ini memang tidak bisa diatur 8 pengaturan ya, 8 way, 8 way. Ini hanya 6 way. Jadi termasuk naik turun. Nah, kami lebih suka turun agak naik dikit. Ada lumbar supportnya. Tapi setirnya bukan hanya tilt, tapi ada teleskopiknya juga. Yes, yes, yes. Ini baru driving position yang bener, enak. Dan mobil ini kan tebel karena lantainya tinggi, ada baterai di bawah. Kaki kita tuh agak lurus ke depan. Jadi ini kayak posisi nyetir hampir sedan. Enak posisi nyetirnya dengan jok yang empuk. Kita jalan. Tuh ada suara palsu, suara artificial memang harus ada pada sebuah mobil listrik atau hybrid yang kondisi mesinnya mati ya. Ini di bawah 30 km/jam akan bunyi, dan bunyinya itu lumayan kenceng ke dalam, dan yang pasti bunyinya tidak indah. Di luar juga bunyi sih, buat ngasih tahu pejalan kaki kalau ada mobil mau lewat. Ya, itu suara parking sensor, bukan suara telepon lagi nada tunggu. Setiap ada motor nempel-nempel, deket-deket, dia bunyi. Dan kita nggak tahu cara matiinnya, nggak nemu sih. Anyway, first impression, nyetir mobil ini, kami wah sekali rasanya. Suspensi kekedapan, wah. Oke, dari posisi nyetir yang enak, kena segala macam kulit, rasanya tuh rasa mobil di atas 1 miliar. Ya, apalagi karena mobil listrik nggak ada getaran, nggak ada apa-apa, dan orang-orang nggak terlalu ngeliatin mobil ini. Mungkin karena warnanya hitam gitu ya. Beneran orang mungkin nyangka Foxy atau Serena kali. Serena sih nggak mungkin, kejauhan. Foxy kali. Foxy kan kap mesinnya agak datar sedikit tuh. Terus ini blind spot monitornya tuh merupakan salah satu yang terterang yang pernah kami temui. Subaru juga terang, ini lebih terang lagi. Oke, sekarang saatnya kita lewat jalan sempit, naik mobil yang cukup lebar. Suspensinya enak sekali. Kenapa harus tidur enak di jalanan keriting beton gini? Jadi gelombang halusnya itu enak, gelombang besarnya itu tetap enak juga. Jadi mobil ini tuh
rasanya tuh lebar. Emang kenyataannya lebar. Ada mobil yang rasanya lebar, ternyata nggak terlalu lebar. Rasanya kecil, ternyata lebar. Kayak Grand Sedona gitu ya. Rasanya tuh nggak selebar itu, padahal aslinya lebar sekali. Nah, ini tuh lebar dan memang lebar. Nah, cocoknya panjangnya semi Van 9 itu nih dengan lebar seperti ini. Tapi sayangnya mengenai radius putar nggak terlalu bagus ya. Ya wheelbase-nya yang agak panjang dan angle setirnya yang hanya segitu kali, jadi ya nggak terlalu bagus radius putarnya. Tapi memang nggak parah. Parkir gitu masih gampang. Ini pakai regen braking high ya. Dilepas gas, ngeremnya tuh enak, dia ngurangin kecepatan, enak pas, feelingnya bisa kita pasin dengan maunya kita sesuai dengan hasilnya di mobil. Sayangnya mobil ini tuh tidak ada one pedal driving. Tanggung tuh, coba sampai one pedal driving. Pasti enak sekali nyetirnya mobil ini. Begitu jalan-jalan sempit, kita mau buru-buru nyalain kamera, nggak bisa dipakai buru-buru nyalain kamera karena nggak ada tombol shortcutnya sama sekali di luar, harus masuk ke dalam layar dan menu atau masukin mundur. Nggak mungkin kita lagi jalan maju tahu-tahu kita mundurin. Kadang-kadang kalau kita lagi diem gini atau lagi jalan pelan nih ya, terus mau belok kiri belok kanan, mata kita kan nggak ke depan, arahnya ke sana atau ke sana, tergantung arah kita belok mau mana, mobilnya marah. Segala feel-nya tuh bagus, feel pedal gasnya bagus, feel pedal remnya bagus, feel setirnya juga bagus. Ada rasa mewahnya muter setir mobil ini, nggak seperti setir mobil Cina yang kebanyakan yang dulu ya. Feel itu mahal, duduknya enak, terus blind spotnya juga minim karena pilar A-nya nih ya besar, cuma nggak gila-gilaan karena ada penumpang ini kali. Nah, ada kaca kecilnya juga. Suspensinya enak sekali. Tapi apakah stabil? Apakah di-zigzagin gini? Ya, miring-miring tapi nggak banyak. Miring-miring tapi nggak banyak. Ini suspensinya bagus sekali berarti. Melihat instrumen cluster aja moderate distraction. Adaptive cruise control. Dia akan mengikuti kecepatan mobil depan. Dan setirnya mana nih nggak megangin. Ini merupakan salah satu MPV yang nyetirnya tuh bisa dinikmati. Puk suspensinya, semuanya bisa dinikmati. Ya ada ngayunya dikit, cuma nggak apa-apa deh. Oke, sekarang kita pindah dulu ke sport mode. Kemudian kita matikan dulu AC karena kita mau tes 0 ke 100 km per jam. Off. Repotnya pakai layar. Saya jalanan licin sih. Tapi mungkin powernya nggak cukup untuk, pasti cukup untuk bikin spin. Ini tergantung settingan power delivery-nya lah. Tanpa AC, sport mode. 1, 2, 3. Udah kayak mau spin, itu spin sih udah. Ya, spin. Kencang. 100. 7,61 detik. Masalah tenaga oke, semuanya sempurna gitu. Cuma masalah sedikit teknologinya aja, sama audio gampang di-upgrade. Semuanya di layar, untung spion enggak. Itu aja problemnya mobil ini. Nyetirnya tuh enak, kamu bisa enjoy nyetirnya. Maka ini layak dibeli, benar-benar layak dibeli. Istri udah minta. Bagaimana dengan kehematannya? Kalau dari klaimnya 635 km dalam kota dari 90 kWh, itu sekitar 7 km per kWh, which is irit angka itu. Tapi kalau so far sih kami tidak merasakan dekat-dekat ke situ ya. Ini mungkin ada di 5 atau mendekati 6. Ini bahkan kena macet parah dari tadi, sama kena tes 0-100 nih dapatnya 4 km per kWh. Mungkin bisa nyampe 7 NEDC. Tapi nggak tahu pengetesan NEDC itu ininya apa ya, dasarnya apa. WLTP masih lebih masuk akal. Oke, itu nyetirnya. Sekarang kita duduk belakang, disetirin seperti apa rasanya. Tentu kita coba juga jalan sambil duduk di belakang. Ini disetirin sama Rian the backlight. Posisi jok kiri depan maju habis. Kalau ini kita mundurkan sekali seperti ini, itu ya lega sekali. Kita bisa bergaya bos-bos di belakang sini. Cuma memang sayangnya ini nggak ada seperti leg rest, nggak ada tirainya,
Cuma ini panoramic roof bisa sampai belakang sehingga tetap menerangi muka kita pada saat syuting seperti ini dan bisa melihat bintang di malam hari langsung. Nah, ini ada 2 ampres kan, coba kalau kita senderkan habis tidurkan seperti apa, bisa kayak gini juga karena joknya berposisi rendah atau lantainya itu agak tinggi, jadi kaki kita nggak terlalu ke dalam gitu, kita bisa agak selonjor begini dan santai. Tapi saya headrestnya juga bukan headrest yang megang kanan kiri gitu ya, jadi nggak bisa bawa ini, bawa pasti lempar-lempar. Cuma ini udah oke sekali di belakang sini. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau kita duduk di row ketiga, kasta terendah dalam keluarga? Ya, kami selalu pakai seatbelt kalau duduk dimanapun. Nah, dan mobil ini sudah ada alarmnya kalau seatbelt dibuka. Ada pangpung-pangpung. Tapi untuk duduk di row ketiga tentu nggak bisa paling mundur begini, paling lega ya. Kita mesti majuin banyak kan segini paling. Nah, segini. Pindah. Masih oke sekali loh. Memang saya nggak ada armrest aja di tengah, tapi ini masih oke sekali. Duduk belakang sini dan bantingan empuknya masih terasa empuk. Biasanya kan bagian paling belakang tuh terlempar-lempar. Ini enggak. Nyaman. Gini paling tidur ya. Oke sekali loh ini mobil. Saya nggak ada tirai. Jok ini memang nggak bisa digeser kanan kiri seperti di Serena dan kawan-kawannya. Jadi kalau musuh sama istri bisa jauhan, kalau lagi adem sama istri bisa deketan. Nah, ini cocok. Jok yang lebih fix begini kayaknya saya lebih ada rasa lebih kokoh gitu loh joknya. Termasuk jok row ketiganya ada rasa kokohnya gitu. Jadi nggak gampang bunyi-bunyi di kemudian hari nanti. Enak ini bantingan mahal rasa Alphard gitu loh, bukan bantingan rasa kelas medium MPV, Serena, Foxy, Stepwagon. Nggak tahu Stepwagon kayak gimana sih, karena beratnya ini mobil. Oke, overall mengenai Maxus Miva 7 cocok sekali untuk Anda yang sedang membutuhkan MPV full listrik dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Fiturnya lumayan lengkap dan desainnya terlihat mahal walaupun moncongnya agak begitu. Beberapa warna yang Anda bisa pilih adalah metal black, pearl white, concrete grey, dan yang paling mencolok adalah emerald green. Ya, memang ada plus minusnya mobil ini. Kami tidak suka apa-apa diatur di layar. Nah, mengenai harganya, on road Jakarta adalah 799 juta rupiah. Bagaimana menurut Anda tentang Maxus Miva 7 ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.